Tidur merupakan aktivitas mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas seharian untuk mengembalikan energi. Energi yang didapatkan setelah tidur pada malam hari akan bermanfaat untuk aktivitas di hari berikutnya. Dalam tidur malam akan terjadi proses detoksifikasi yang memungkinkan otak untuk mengatur dan mengisi ulang dirinya sendiri, serta membuang produk sampingan limbah racun yang menumpuk dalam tubuh. Dalam Islam sendiri terdapat ayat yang mengatur tentang tidur yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 23 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dari ayat tersebut dikatakan bahwa Allah memberikan karunia berupa malam hari sebagai waktu untuk beristirahat. Namun di ayat tersebut tidak dijelaskan berapa lamakah waktu tidur pada malam harinya. Apakah sepanjang malam atau kurang dari itu? Melansir dari National Sleep Foundation, waktu tidur ideal menurut kelompok remaja sampai dewasa membutuhkan waktu tidur 7-9 jam saja. Dapat kita lihat jika dirata-ratakan per tahunnya orang dewasa dianjurkan untuk tidur 8 jam per hari yang berarti menghabiskan sepertiga dari waktu setahun untuk aktivitas tidur. Sedangkan pada siang harinya kita sibuk untuk bekerja. Tidur selama 8 jam setiap hari atau hampir setiap hari, telah lama dianggap sebagai rentang waktu tidur yang ideal sebagai waktu yang diperlukan tubuh manusia untuk melakukan rekondisi. Tetapi, penelitian baru mengatakan, bila tidur selama itu jika dilakukan setiap hari atau hampir setiap hari, justru lebih dapat mempersingkat masa hidup. Sebuah studi yang dilakukan atas lebih dari 1 juta orang yang tidur 8 jam atau lebih dalam sehari menunjukkan mereka meninggal di usia yang lebih muda dari rekan-rekan mereka yang jam tidurnya lebih sedikit. Profesor Jim Horne dari Sleep Research Center, Inggris, mengatakan bahwa mereka yang berpendapat tidur lama, itu tidak benar. Al-Quran yang diturunkan 14 abad lalu, telah menyatakan dalam ayat-ayatnya bahwa waktu tidur yang pendek lebih baik bagi manusia. Hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang bertakwa. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Ada lagi penelitian lain yang menjelaskan bahwa bangun di tengah malam itu bermanfaat bagi kesehatan, khususnya bagi jantung. Tidur yang panjang akan merusak dan membahayakan jantung. Jantung terkadang kekurangan oksigen akibat tidur yang terlalu lama, dan karenanya para ilmuwan mengatakan, bangun di malam hari, meski hanya 1 kali, itu bermanfaat bagi jantung untuk memasok pasokan oksigen yang memadai dan untuk menghindari kematian mendadak. Al-Quran menjelaskan dalam surat As-Sajadah ayat 16. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Penjelasan ayat, yang dimaksud dengan lambung mereka jauh dari tempat tidurnya adalah karena qiyamul lail atau sholat malam. Mujahid dan Hasan al-Basri mengatakan mereka tidak tidur lantaran sholat malam. Seperti dikutip oleh Syekh Al-Zarnuji, Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang hendak meraih puncak, maka dia harus terjaga. Untuk mencapai kedalaman ilmu dan kemuliaannya, seseorang haruslah bekerja keras. Begadang atau terjaga di malam hari adalah salah satu caranya. Seukuran kerja keras itu akan didapat sesuatu yang dicita-citakan. Begadang adalah sebuah proses untuk mencapai ketinggian ilmu, keberhasilan usaha, dan kesuksesan memimpin. Seorang ulama besar, pastilah telah melewati malam-malam panjang untuk belajar. Mungkin mereka inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Artinya, mereka mengisi malam dengan tafakuh fiddin, berzikir, dan qiyamul lail. Tentu, mengisi malam dengan cara seperti ini akan mendapat kemuliaan dunia dan kesenangan akhirat. Menurut Syekh Hamami Zadah dalam tafsir surat Yasin, malam adalah perjalanan para perindu menuju kehadirat Allah Azza wa Jalla. Syekh Hamami Zadah, malam adalah tempat memohon ampun, mengadukan kekurangan, dan penyesalan. Bagi Syekh Hamami Zadah, malam-malam panjang telah memperjumpakan para nabi dengan Allah. Pertama, Nabi Ibrahim disandangkan pakaian kemuliaan oleh Allah pada malam hari. Kedua, malam-malam panjang juga dilewati oleh Nabi Yunus pada saat berada di perut ikan dengan memperbanyak doa. Doa beliau diabadikan Al-Quran, ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ketiga, peristiwa Nabi Musa mabuk cinta kepada Allah di Bukit Tursina terjadi pada malam yang panjang. Dalam Al-Quran disebutkan, dan telah kami janjikan kepada Musa sesudah berlalu waktu 30 malam.
Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam. Keempat, peristiwa Isra Miraj yang dialami Nabi, di mana beliau mencapai kedudukan yang tinggi, juga terjadi pada malam hari. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Bagi manusia biasa seperti kita memperpanjang malam akan mendapat pahala. Nabi bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu, yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Waktu tertentu itu adalah pada 2/3 malam. Nabi menginformasikan, apabila 2/3 malam telah pergi, satu malaikat akan turun dengan izin Allah ke langit dunia seraya berseru dan berkata, adakah orang yang punya keperluan? Malam ini adalah malam dipenuhinya kebutuhan. Hadis riwayat Bukhari.